Apa kita tahu semua itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inna dina indallahil Islam yang dimaksud adalah ketika kita pasrah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Jadi ilustrasinya untuk melogikakan sebuah iman, sebuah Islam, sebuah pasrah kepada Allah demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya minum dulu. Contoh manusia yang beragama dan contoh manusia yang tak beragama di sisi Allah. Tidak menyebut nama-nama agama yang ada di dunia ini. Ini yang saya contohkan agama Allah. Agama yang pasrah, agama yang selamat. Jadi selain agama ini, meskipun namanya Islam, bila di dalam hatinya tidak pasrah, tidak selamat, ya tidak masuk agama Allah. Meskipun nama-nama agama lain, di dalam hatinya masih kewujudan diri manusianya, ya sama saja. Tidak termasuk agama sang pencipta manusianya. Contohnya begini. Ketika kita berjalan ke sebuah pasar, kita mau belanja, kita membawa uang belanja sebesar 1 juta misalnya untuk membeli kebutuhan rumah tangga kita selama 1 bulan misalnya. Ketika di perjalanan kita naik mobil umum, taksi umum bersama-sama banyak orang di dalamnya. Dan kebetulan di dalam mobil umum itu ada pencuri atau copet. Di dalam mobil ketika kita berjalan ke pasar, ternyata di dalamnya kita dicopet uang kita 1 juta. Kemudian kita tidak tahu, turunlah kita dari mobil menuju ke pasar. Ketika kita memilih-milih barang-barang apa yang kita beli, ketika kita melihat dompet kita di dalam tas, ternyata dompetnya yang berisi uang 1 juta itu tidak ada. Hilang. Nah, jadi disinilah kita mengetes bahwa kita ini berada di dalam agamanya Allah atau agamanya hawa nafsu. Ketika kejadian itu berlangsung, di dalam hati kita merasa marah, merasa sedih, merasa benci, merasa dendam kepada siapa yang mengambilnya. Marah, dendam, benci. Awas kalau ketemu orang itu. Nah,
Jadi inilah agamanya hawa nafsu. Siapapun Anda, apapun agama Anda secara manusia, apapun agama Anda secara nama, bila di dalam hati kita masih terbakar dengan keadaan-keadaan yang kita alami, hati kita terbakar benci, hati kita terbakar marah, hati kita terbakar balas dendam, karena kita didolimi manusia. Dengan uang yang dicopet tadi, maka kita masih agama hawa nafsu, agamanya iblis dan setan, ya terbakar di dalam anar. Karena yang kita peluk bukan agama di sisi Allah, tapi agama manusia, tapi agamanya syariat. Masih agama nama bukan beragama secara hati, tapi beragama secara raga. Bukan beragama secara jiwa, tapi beragama secara badan saja. Beragama secara golongan saja. Ya terbakarlah hati kita. Apapun agama kita, agama manusia. Itulah bukti bahwa kita selama ini masih kufur kepada qada dan qadar Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena kita belum beragama, karena kita masih kufur, ya marahlah kita. Terbakarlah hati kita ketika ada kodok dan qadar yang demikian. Ketetapan sang pencipta yang demikian. Kita tidak akan rela, kita tidak akan ridho. Sakitlah hati kita, terbakarlah hati kita. Itulah bukti bahwa kita selama ini belum masuk agama pasrah, belum masuk agama Islam di sisi Allah, bukan Islam di sisi manusia. Kalau Islam di sisi manusia kan Islam manusianya masih wujud menjadi Tuhan di dalamnya. Berarti masih agama nama yang dipeluknya. Karena apa? Karena ia lebih mentuhankan hawa nafsunya, lebih mentuhankan dirinya, lebih rela, lebih ridho jadi rasulnya iblis dan setan, lebih rela, lebih ridho jadi utusan iblis dan setan, lebih rela, lebih ridho jadi pesuruh iblis dan setan, lebih rela, lebih ridho jadi khalifah iblis dan setan daripada menjadi Rasulullah, daripada menjadi utusan Allah, daripada menjadi pesuruh Allah, daripada menjadi khalifah Allah. Bila kita menjadi Rasulullah, bila kita menjadi utusan Allah, bila kita menjadi pesuruh Allah, bila kita masuk agama Allah, ya akhirnya hati kita pasrah, hati kita tenang karena kita disuruh Allah, karena kita dirasuli Allah, karena kita diutus Allah,
ke pasar membawa uang 1 juta, ya diutus Allah, ya ditakdirkan oleh Allah, ya dipergerakkan oleh Allah, ya diperjalankan oleh Allah. Bila uang 1 juta tadi harus hilang, ya pasrahkan pada Allah saja yang mengatur semua ini. Itulah agama yang selamat. Beda kalau kita dirasuli oleh iblis dan setan. Beda kalau kita diutus oleh iblis dan setan. Beda kalau kita disuruh oleh iblis dan setan. Beda kalau kita dikhalifai oleh iblis dan setan, yakni hawa nafsu kita. Kita akan marah, kita akan benci, dendam, dan mencari orang yang mengambilnya. Marah, panas, terbakar di dalam anar. Karena kita selama ini belum memeluk agama. Innad dina indallahil Islam. Kita tidak memeluk agama yang pasrah. Kita tidak memeluk agama yang selamat. Ya, hati kita pasti tidak selamat. Hati kita tersesat jauh dari Allah, dari keselamatan. Inilah perbedaan antara agama di sisi manusia dan agama di sisi Allah. Jadi kalau agama di sisi manusia menekankan manusia hanya beragama nama, tapi di hatinya masih kufur. Inilah agama manusia. Tapi bila agama Allah, manusianya pasti selamat, pasrah, ridho, kembali kepada Allah yang telah berkuasa atas dirinya daripada kembali kepada iblis dan setan dalam an-nar. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita jelaskan semua dan kita waktunya menjelaskan di dalam surat Al-Kafirun ini. Biar kita bisa memahami hakikat dari surat Al-Kafirun ini. Agar kita tidak mengartikan secara ragawi saja. Agar kita tidak mengartikan secara syariat saja. Kita perlu tahu isinya. Kita perlu membahas hati kita masing-masing. Agar tidak terlena dan terlena oleh iblis dan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah ya orang-orang masih memeluk agama nama. Di dalam hatinya yang jadi Tuhan, yang wujud jadi Tuhan, yang hidup jadi Tuhan, yang berkuasa jadi Tuhan, masih diri manusianya. Itulah orang-orang kafir. Jadi seruan ini kepada kita semua yang masih menduduki singgasananya Allah. Seruan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad menyeru lagi kepada kita. Wahai orang-orang kafir, orang-orang yang masih belum mau mati, orang-orang kafir yang masih jadi Tuhan di hatinya daripada mentuhankan penciptanya di hatinya.
La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini berkata, aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Jadi siapa yang kita sembah selama ini? Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini menegaskan kepada kita, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak mau syirik kepada Tuhannya. Kanjeng Nabi Muhammad tidak mentuhankan hawa nafsunya di hatinya. Kanjeng Nabi Muhammad tidak mewujudkan dirinya di hatinya. Kanjeng Nabi Muhammad tidak menghidupkan dirinya di hatinya. Kanjeng Nabi Muhammad tidak mengkuasakan dirinya di hatinya. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad. Apa buktinya? Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, aku yang melempar, kata Allah. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, aku yang memanah, kata Allah. Inilah bukti imannya, agamanya Rasulullah. Inilah bukti nyata agama yang dipeluk oleh Rasulullah dan para Rasul dan Nabi yang lainnya, yakni La ilaha illallah. Subhanallah. Semoga kita semua memahami. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah. Apa? Hawa nafsumu yang kau dewa-dewakan selama ini. Hawa nafsumu yang selama ini menjadi Tuhan. Mengusir Tuhan yang menciptakan dirimu. Allahnya digoibkan. Allahnya ditiadakan. Yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita hanyalah kita sendiri. Itulah yang kita pertuhankan selama ini. Jadi Nabi tidak akan mengikuti apa yang kau sembah, bro. Apa yang kita sembah, Nabi tidak mengikuti. Karena kita belum Islam. Yang sebenar-benarnya Islam. Kita belum pasrah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Bagaimana caranya pasrah? Ya kita wajib rela ridho mati dulu baru pasrah. Kalau mati saja takut, kalau kehilangan dunia saja takut, bagaimana mungkin kita bisa menghadap Allah? Bila kita tak bisa menghadap Allah, bagaimana mungkin diterima semua sholat dan ibadah kita? Yang kesemuanya itu hanyalah dipersembahkan kepada hawa nafsu kita sendiri. Ibadah dan sholat kita selama ini dipersembahkan kepada iblis dan syaitan saja tanpa kita sadari. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maknanya, wahai manusia, kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Maknanya Kanjeng Nabi itu menyembah kembali kepada, pasrah kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Sementara kita selama ini, kita tidak kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri kita, tapi kita kembali kepada iblis dan setan.
kita kembali kepada hawa nafsu kita sendiri yang merasa sudah melakukan kegiatan-kegiatan, ritual-ritual agama yang kita peluk. Kembalinya kepada dirinya sendiri. Kembalinya kepada iblis dan setannya, hawa nafsunya. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah kembalinya kepada Allah, dipasrahkan semuanya pada Allah, karena Kanjeng Nabi tak berkuasa atas dirinya, beda dengan diri kita. Kita kan merasa berkuasa atas diri kita. Kita kan yang menjadi Tuhan atas diri kita. Kita yang merasuli, kita yang mengutus, kita yang menyuruh, kita yang mengkhalifai badan-badan kita ini sendiri, bukan? Berarti kan Tuhannya kita sendiri. Belum bertuhankan kepada Allah. Bila kita mau bertuhankan kepada Allah, ya matikan dirimu dahulu lewat pintu baiat, baru paham bagaimana cara kembali kepada Allah itu. Kalau belajar sendiri silahkan. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan kamu manusia, ketika dirimu masih merasa wujud manusiamu daripada Tuhan yang telah menciptakanmu, kau takkan pernah bisa menyembah Tuhan yang aku sembah. Ini kata Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang disembah oleh Kanjeng Nabi Muhammad, sementara yang bisa ngelempar itu masih manusianya, bukan Tuhannya. Yang bisa memanah masih manusianya, bukan Tuhannya. Yang bisa mengendarai motor masih manusianya, bukan Tuhannya. Yang merasa duduk masih manusianya, bukan Tuhannya. Yang merasa berdiri masih manusianya, bukan Tuhannya. Yang merasa sholat masih manusianya, bukan Tuhannya. Yang merasa beribadah masih manusianya, bukan Tuhannya. Yang merasa memasak di dapur bukan manusianya, bukan Tuhannya, masih manusianya. Yang ngapa-ngapain masih manusianya daripada Tuhannya. Inilah tanda bahwa kita tak akan pernah bisa menyembah Tuhan yang dituhankan oleh junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sudah. Selama diri kita masih kewujudan diri manusia kita di hati kita, selamanya takkan pernah bisa menyembah Tuhan yang disembah oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti kita masih jauh dari golongan Muhammad Rasulullah. Selama ini kan masih pengakuan-pengakuan saja, ngaku-ngaku saja. Tapi hakikatnya jauh dari pengakuannya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kata Kanjeng Nabi Muhammad. Kamu mempersembahkan Tuhanmu sebagai Tuhanmu di dalam agama-agama namamu. Aku menyembah Tuhanku yang telah menguasaiku.
Aku menyembah Tuhanku yang mewujudkanku. Aku menyembah Tuhanku yang menghidupkanku. Aku menyembah Tuhanku yang berkuasa atas diriku. Apapun yang aku kerjakan semuanya dikodok dan dikodari, dikuasai oleh Tuhanku saja. Inilah yang dimaksud, Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Inilah bukti agama yang dipeluk oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah kita mau jadi umatnya Muhammad atau jadi musuh Nabi Muhammad. Maknanya kita tidak masuk golongan Muhammad. Jadi kita bila ingin ngaku-ngaku sebagai golongan Muhammad, ya imannya ya harus seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Ojo iman sakarpe dewe. Jadi ya harus tahu ilmunya. Jangan ngaku-ngaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi di dalam hatinya ia lebih berkuasa daripada Tuhannya. Ya beda. Jauh dari Islam. Selamat pasrah yang dipeluk oleh para nabi dan rasul. Inilah sekilas tentang surat Al-Kafirun, menerangkan iman dan kafir di sisi Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita menggemahkan sholawat dolimin taf'ul bala. Maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghi lil-zalimin bi-zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghi lil-zalimin bi-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.